Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang indah ini kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini guna untuk menjalankan rangkaian ibadah salat maghrib dan dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi wasilah jalan mudah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu ada suatu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan suatu gambaran ketika orang itu melakukan keburukan kepada orang lain itu adalah dosa, tetapi lebih dosa lagi ketika dia melakukan kesalahan kepada tetangga. Ketika ada seorang laki-laki itu berzina, yaitu dengan 10 wanita di luar sana, itu adalah masih jauh lebih ringan dibandingkan orang yang berzina terhadap istri tetangganya. Begitu juga orang yang kemudian mencuri di luar sana 10 rumah, katakan dirampok, itu adalah masih lebih ringan dibandingkan ketika orang tersebut itu mencuri rumah tetangganya 1 rumah. Artinya bahwa betapa Islam itu menyuruh kepada kita semuanya untuk memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada tetangga kita apapun agamanya. Sehingga kemudian suatu ketika Abdullah bin Amr itu kemudian beliau tersebut menggambarkan zubihat lahu syatun. Suatu ketika ada seekor kambing yang disembelih, faja'ala yaqulu li ghulamihi, lalu kemudian ia mengatakan kepada anaknya, ahdaita li jarinal yahudi, wahai anakku, apakah potongan kambing tersebut itu sudah kamu bagikan kepada tetangga kita yang Yahudi? Ahdaita li jarinal yahudi, apakah potongan kambing itu sebagian kau berikan kepada tetangga kita yang Yahudi? Sampai begitu luar biasa pesannya seorang ayah kepada anaknya. Kenapa? Karena sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku telah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, di mana beliau bersabda, mazala Jibril, tidak henti-hentinya malaikat Jibril, yusini, tidak henti-hentinya malaikat Jibril itu berwasiat kepadaku, kata Rasulullah, bil jar, untuk supaya bersikap baik kepada tetangga. Dan itu tiada henti-hentinya. Setiap malaikat Jibril itu datang, tidak henti-hentinya malaikat Jibril itu berpesan kepada Rasulullah Muhammad supaya bersikap baik kepada tetangganya.
hatta dzanantu, kata Rasul, sehingga aku itu mengira annahu sayuwarrithuhu, bahwasanya tetangga itu punya hak bagian harta waris kita. Sampai Rasul itu menyangka demikian. Saking begitu intensnya malaikat Jibril itu berwasiat kepada Rasulullah Muhammad untuk supaya bersikap baik kepada tetangga. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, betapa orang itu keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir itu juga harus dibuktikan bagaimana ia bersikap kepada tetangganya. Masya Allah, fal yukrim jarah, maka hendaklah ia tersebut itu muliakan tetangganya. Apapun itu agamanya. Ini tadi kasusnya adalah Yahudi. Walaupun itu Yahudi, ketika kemudian tetangga kita itu adalah saudara kita, sama-sama akidahnya, sama Islamnya, maka dia punya 3 hak. Hak sebagai saudara kita, yang kedua itu hak sebagai tetangga kita, yang ketiga itu adalah hak sebagai sesama muslim. Kalau sekiranya tetangga kita tersebut itu boleh jadi itu adalah saudara kita tapi bukan muslim, maka dia tersebut itu punya 2 hak. Hak itu adalah sebagai saudara kita, yang kedua itu adalah hak sebagai tetangga. Kalau sekiranya yang menjadi tetangga itu bukan siapa-siapa kita dan itu adalah bukan Islam, maka dia memiliki 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Oleh karena itu, hendaklah kita tersebut apa-apa lebih mendahulukan tetangga daripada yang jauh-jauh itu. Dan kalau sekiranya ada deretan tetangga, maka kalaupun ada bagi-bagi, lebih disarankan oleh Rasulullah, oleh Islam untuk kemudian lebih mendahulukan yang yang akrab, yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi kemudian kalau itu tetangga sesama Islam, lalu kemudian pecoan, lalu kemudian dakwawu, Masya Allah, subhanallah. Bahkan ada orang tersebut itu sampai kemudian setiap ada tetangga mau mampir ke rumahnya, ditutup pintu rumahnya, ditutup pintu rumahnya, bahkan tidak terima jedok gitu, tapi diberakno gitu. Itu saking bencinya kepada tetangga. Sekali lagi, itu bukan cerminan sikap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah akhbarani Abu Imran. Kalau saya bacakan secara lengkap itu adalah haddatsana Hajjaj bin Minhan qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Imran qala sami'tu Talha, aku mendengar Talha an Aisyah, dari Bunda Aisyah. Qalat, beliau Bunda Aisyah berkata, qultu, suatu ketika aku berkata, ya Rasulullah, innali jaraini, sesungguhnya bagiku punya 2 tetangga. Para jamaah, jangan dibayangkan kayak tetangga kita rumahnya rapet-rapet. Di zaman Rasulullah itu rumahnya nggak rapet-rapet. Ada rumah satu agak jauh, itu kemudian ada rumah lagi, agak jauh lagi, rumah lagi. Apalagi kalau kita kan ndak itu, apalagi perumahan. Wes gak ono lompongane belas, udah al mepetu, sampai terkadang saking mepetnya, saking tipisnya, kecapane tonggo itu kerungu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi kemudian yang terbikin dari gedek itu, waduh, bisikan tetangga itu sangat bisa didengar. Jadi Bunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku ini punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, maka kepada siapa di antara kedua tetanggaku yang aku harus memberikan hadiah kepadanya? Yang mana dulu? Qala,
Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ila aqrabihima minki baban, yaitu yang paling berikan pada yang paling dekat. Apanya? Baban, pintu rumahnya. Lah saiki lek tangga perumahan, Mbak, ya mepet-mepet. Ya. Tetangga kanan kiri pada dekete. Sedang masalahnya ini, kalau kita ngasih di sini gak keduman. Kalau ngasih sini gak keduman, gimana, Pak? Ya sudah, untuk saat ini kita pilih yang mana dulu, tapi nanti kalau ada lagi tetangga berikutnya. Jadi harus bisa memanage, supaya apa? Keakraban, keharmonisan kita di dalam rumah tangga itu luar biasa. Nikmatnya hidup itu kalau jenengan itu punya rumah yang indah, kendaraan yang baik, lalu kemudian tetangga yang baik, Pak. Masya Allah, di situ kalau sudah punya itu, Pak, marem urip itu, Pak. Jenengan kapan aja pulang itu tak ada masalah. Kenapa? Tetangganya baik semuanya, beres semuanya. Masya Allah, itu nikmat. Jenengan rumahnya megah, tapi tonggo resek kabeh, Pak. Nyopo salah, gak nyopo salah. Masya Allah. Oleh karena itu, kalau terus bagaimana, Pak? Kalau ada tetangga yang jelek, Rasulullah itu ngasih konsep kok. Apa itu? Tahadau, tahabu. Salinglah kalian tersebut itu memberikan hadiah, maka kalian nanti akan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Uang itu kalau sering dikasih, Pak, dikasih, nanti nurut, Pak, tunduk itu. Yang tadinya itu kemudian berlagak, itu tiba-tiba malu itu. Kenapa? Karena sudah dikasih, sering dikasih. Apalagi kalau falsafahnya orang Jawa, Pak, falsafahnya huruf honocoroko itu, lek dipangkon mati. Yang tadinya tersebut keras-keras langsung kemudian dipanggil, dikasih jabatan, selesai. Oleh karena itu, tahadau tahabu, salinglah kalian itu memberikan hadiah. La ana wong benci ke ono ae teron. Sudahlah, bismillah, bismillah. Lek ditolak ya wis sabar menit teko meneh. Suwe-suwe lok kisinan, Pak. Ya, nanti akan timbul apa? Tahabu, saling mencintai. Konsepnya itu, Pak, sudah. Tapi kalau sampean kenceng pada kenceng, Masya Allah, kira-kira tengkar sampai di akhirat, tengkar terus itu, Pak. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi artinya apa? Manajemen bertetangga. Manakala kita memiliki suatu makanan yang itu adalah tidak cukup untuk orang banyak, maka berikan kepada yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumah kita. Itu, Pak, ya. Lalu berikutnya adalah qala haddatsana Alqamah bin Bajalah Ibn Zaid qala sami'tu Abu Hurairah. Aku telah mendengar Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah dahulunya adalah orang yang belum Islam, namanya Abdus Syams. Abdus Syamsi, hambanya matahari. Ketika kemudian masuk Islam, itu kemudian diganti namanya oleh Rasulullah Abdurrahman, karena ayatnya itu Sakhr, Abdurrahman bin Sakhr. Nah, para jemaah, jadi nanti tak beritahu gini, lek ana ulangan sampeyan iso jawab. Ya. Yang berikutnya, sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah qala, ia berkata, wala yabda'u bijarihi al-aqsa. Jangan kamu memulai dengan tetangga yang jauh. Qablal adna, sebelum tetangga yang dekat. Jadi kalau bagi-bagi, jangan yang jauh dulu, tetapi dahulukan yang dekat. Kita pede, Pak. Ini cukup kok. Cukup, Pak. Dikasih lah yang jauh. Begitu yang jauh-jauh dikasih, tibane habis.
tetangga yang ada di samping kanan kiri kita, di depan kita melongo, gak keduman. Oleh karena itu manajemennya apa? Yang dekat dulu, baru kemudian bergerak yang jauh. Walakin yabda'u bil adna, tetapi mulailah dengan yang al adna, yang dekat, qabla al aqsa, sebelum yang jauh. Kalimat al aqsa itu kala itu adalah masjid Masjidil Aqsa. Itu adalah masjid yang jauh memang. Oleh karena itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga pembagian makharijul huruf. Ya. Jadi ada huruf-huruf halqi, huruf tenggorokan itu ada adnal halqi, ada yang wastal halqi, ada yang aqsal halqi. Ya, jadi kalau belajar tajwid insyaallah pernah belajar itu. Kecuali yang belum. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya. Nah, ini berikutnya, Pak. Ini sebetulnya hadis ini sindiran yang kuat kepada kita semuanya. Yang ini, ya. Masya Allah. Haddatsana Abdus Salam an Laits an Nafi' an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu adalah namanya Abdullah bin Umar. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Amr. Ya. Jadi ada Ibnu Umar, ada Ibnu Amr. Jadi kalau tulisan Arab itu Amr itu adalah di ujungnya roh itu dikasih wawu, itu Amr. Tapi kalau tanpa wawu itu namanya Umar. Untuk membedakan itu antara Umar dengan Amr. Ya. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar, qala, ia berkata, laqad ata alaina zaman, sungguh benar-benar telah datang kepada kami zamanun, suatu masa, au qala hinun, atau berkata hinun, masa. Hinun itu masa, dahrun itu juga masa, zaman itu juga masa. Ada di dalam surah Ad-Dahr, surah yang ke-76. Pada ayat yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi di situ ada kalimat hinun, ada ad-dahr. Hinun minad dahr. Jadi ada ad-dahr, ada zaman, ada hin. Itu artinya satu masa. Laqad ata alaina zaman, sungguh telah datang kepada kami zamanun, suatu masa, au qala hinun, atau hinun, masa. Wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Di mana kala itu adalah tidaklah seseorang itu adalah ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhil muslim. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu lebih berhak daripada dinarnya dan dirhamnya dari saudaranya yang muslim. Artinya adalah dahulu itu ya. Jadi ketika ada orang itu punya dirham, ketika orang punya dinar, dinar itu adalah mata uang dari emas. Dinar, jamaknya itu adalah dananir, ya. Lalu kemudian kalau dirham itu adalah mata uang dari perak, itu jamaknya darohim, ya. Mungkin yang fam darohim, dirham itu adalah jamaknya darohim itu. Ini Ustadz Bedik ini kalau urusan bahasanya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidaklah seseorang itu lebih berhak daripada dinarnya dan dirhamnya min akhihil muslim, dari saudaranya yang muslim. Summal an,
Kemudian sekarang, ya Pak, sekarang iya sebetulnya waktu itu di zaman sahabat itu. Sumal'an, apalagi sekarang, sumal'an ad-dinaru wad-dirham. Dinar dan dirham itu adalah ahabbu, lebih dicintai ila ahadina, terhadap salah seorang di antara kita, min akhihil muslim, daripada memperhatikan haknya saudaranya yang muslim. Padahal Al-Quran mengatakan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan pada harta-harta mereka tersebut itu haqqun, ada hak. Buat siapa? Lis-sa'ili, terhadap orang yang minta-minta, wal mahrum, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Arpen jaluk izin Pak, dia menahan diri. Dari harta kita tersebut itu sebetulnya terselip hak mereka. Karena itu kalau mereka tersebut itu minta, apa kata Allah? Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang yang minta-minta fala tanhar, maka jangan kamu jadi bentak gitu. Senom jaluk. Bukan begitu solusinya. Ya, jadi kalau nggak kerso ngasih, diamlah. Ya, paham itu ya Pak ya? Kalau nggak kerso ngasih, diamlah, jangan mencaci maki. Kalau ngasih jangan disertai dengan mencaci maki. Rugi karena nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini selaras dengan yang diungkapkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini kebetulan bab ikhlas, di mana di situ ada diterangkan Abu Yazid. Abu Yazid tersebut itu mengeluarkan beberapa dinar, lalu kemudian ditaruh yaitu di tempat ahli sufah. Ahli sufah itu jadi emperan Masjid Nabawi Pak. Jadi itu dulu Rasul itu memberikan bilik-bilik untuk orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya siapa-siapa. Termasuk di dalamnya dulu adalah Abu Hurairah. Itu kemudian dikasih Pak, dikasih di situ beberapa dinar. Katakan kalau sekiranya dinar sekarang, 1 dinar sekarang itu adalah kira-kira antara 4 sampai 5 juta. Bahkan boleh jadi sampai 6 juta itu. Tergantung sekarang ini satu apa? Iya, itu berapa itu? Ya. Para jemaah sekalian, dulu Abu Yazid itu telah meletakkan beberapa dinar itu untuk supaya pokoknya sapa sing gelem juku. Itu baik. Lalu kemudian tiba-tiba anaknya yang namanya Ma'an itu kemudian mengambil dan kemudian dibawa pulang, ditunjukkan kepada ayahnya. Ya, aku ambil tadi. Apa kata ayahnya? Wallahi, wahai anakku, bukan itu maksudku, bukan untuk kamu. Loh, kan tidak ada akad yang jelas, pokoknya siapa aja. Maka kemudian ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku telah meletakkan beberapa dinar, ya, aku pokoknya siapa yang ngambil. Ternyata anakku juga ngambil ya Rasul. Terus bagaimana? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, anta ya Abu Yazid, ya Aba Yazid, ya, walakama nawaita, bagimu apa yang kamu niatkan itu, kau mendapatkan pahala. Ya, lah kemudian apa? Wahai Ma'an, apa yang kau ambil, kau pun juga punya hak. Artinya dulu itu sudah brol gitu Pak. Tidak ada ceritanya sahabat Nabi yang al-medi itu, wal peli itu, wal keriki itu, wal cakep itu gak ada itu. Enggak gem itu gak ada itu. Para sahabat Nabi itu adalah brol-brolan. Kalau mereka tersebut itu ada, itu kan pasti ngasih. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam
surah Al-Insan itu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu luar biasa ya. Innama nut'imukum liwajhillah wa yut'imuna ta'am. Mereka itu adalah yang masuk surga itu dikarenakan mereka waktu di dunia suka memberikan makan. Suka memberikan makan ala hubbi, di mana yang diberikan itu adalah yang masih dia sukai. Bahasa apa? Surabaya doyan. Apa? Si doyan itu. Ya. Nah. Lalu kemudian apa? Masih suka pakaian yang dia itu suka itu, tapi dikasih layak pakai, layak konsumsi. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi, diberikan kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada orang anak yatim, wa asiran, dan diberikan kepada tawanan perang. Coba Pak, tawanan perang itu diperlakukan dengan baik. Wangel ini Pak. Itu diutarakan oleh Allah. Silakan dibuka dalam surah Al-Insan atau Ad-Dahr, surat yang ke-76, mulai ayat yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-9. Pertanyaannya di ayat berikutnya, kenapa mereka itu kok entengan gitu? Jawabnya itu luar biasa. Innama nut'imukum, sesungguhnya hanyalah kami memberikan makan kepada kalian itu adalah liwajhillah. Kami ini mengharapkan apa? Ridha Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dari kalian, wala syukura, dan tidak menginginkan ucapan terima kasih. Enggak. Orang ini Pak, hitung-hitungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan apa? Orang ini melakukan suatu transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusianya. Kalau arep-arep ambek menungso akeh kecewai, karena tidak setiap manusia tersebut itu mampu untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Tapi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan Allah itu banyak sekali, sering sekali memberikan itu adalah di luar ekspektasi kita. Loh, lah kok wale kok ngene? Padahal keinginannya katakan itu nilainya 7, tapi ternyata dikasih oleh Allah luar biasa di atas itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya lanjutkan hadis tadi itu. Maka zaman sekarang ini karena hubbud dunya, orang tersebut itu malah kemudian lebih memperhatikan daripada dinar dirhamnya. Disimpan di gawe brankas wapi. Coba ada brankas sudah dikunci, ada kodenya, nggak ada orang tahu. Maring ini dimasukkan kamar, dikunci kamar itu. Setelah itu kemudian kamarnya kan ada dalam rumah, pintu rumahnya dikunci lagi. Lalu kemudian setelah itu ada pagar, dikunci lagi. Coba bayangkan. Maka ketika orang itu mencintai dunia, maka dia itu sesungguhnya apa? Menjadi penjaganya dunia, menjadi budaknya dunia. Tapi ketika orang tersebut itu mencintai ilmu, ilmu itu yang kemudian menjaga dirinya. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal ini, dikatakan oleh apa? Oleh Ibnu Umar, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah Muhammad, telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, di mana beliau bersabda. Coba Pak, ini perhatikan luar biasa.
supaya kita nggak nyesal nantinya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kam min jarin, berapa banyak dari tetangga, muta'alliqun bijari, yang dia sangat tergantung dengan tetangganya yang lain. Orang itu nasibnya sangat tergantung dengan tetangganya. Yaumal qiyamah, ya hari kiamat. Yaqulu, lalu kemudian dia berkata tetangganya itu, ya Rabb, wahai Tuhan, hadza aghlaqa babahu duni. Ya Allah, orang ini dulu itu selalu menutup pintunya, pintu rumahnya ditutup untuk aku, pintu pagarnya ditutup untuk aku, untuk yang lain tidak. Ya Allah, coba tetangganya mau mengadu, minta tolong, ditutup. Bro, lihat dulu yang datang. Kalau kemudian alas kakinya sandal wis tepes ngono, gak diterima. Tapi kalau kemudian pakaian yang najis, yang luar biasa, dia kemudian mempersilahkan bagaikan menyambut raja. Ini salah. Lalu kemudian apa? Dia mengatakan, ya Rabb, hadza aghlaqa babahu duni. Ya Allah, dia dulu suka menutup pintu rumahnya untukku, ya Rabb. Famana'a ma'rufahu, dan dia mencegah aku untuk mendapatkan kebaikannya. Aku tidak pernah mendapatkan kebaikannya. Kebaikan sikapnya tidak pernah aku dapatkan. Kebaikan kedermawanannya aku tidak pernah dapatkan. Maka orang yang semacam ini gagal untuk kemudian langsung masuk ke dalam surga, gagal. Ada orang Pak, ibadahnya kenceng sampai batuk ireng, tapi sama tetangga itu masya Allah teguan. Orang yang semacam ini sekali lagi gagal untuk menjadi penghuni surga. Harus lewat di derai, apa itu, dicuci, dikucek, gak karu-karuan itu nanti di neraka. Oleh karena itu, ayo tetangga kita ini kalau sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, toleh kanan kiri. Itu sebetulnya apa? Itu adalah simbol kita ini harus peduli kepada kanan kiri kita. Nggak cukup Pak, kita ini sholat mari ini nggak mereket tonggo. Bukan itu yang diinginkan, bukan itu. Coba, kalau ini gambaran Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya orang hidup di dunia itu bagaikan orang tersebut itu naik sebuah kapal kan itu Pak, naik suatu kapal yang penuh muatan, dan kemudian orang itu berebut posisi, berebut tempat. Ono sing neng gene dak atas, ada yang dak bawah. Sing duwe duit neng gene ndukur, sing gak duwe duit nisor. Al apeku wal pesingu wal pengaku, macam-macam itu. Kan itu. Lalu kemudian apa? Coba kalau sekiranya kemudian yang bagian dak bawah ini Pak, itu dia haus, untuk kemudian bisa minum harus naik, turun, haus lagi, kemudian naik lagi, kemudian dia berpikir sungkan saya, dia mengganggu, kenapa saya harus naik turun? Lawang di balik dinding kapal ini kok toh banyak air berkilauan, kenapa tidak saya lubangi aja? Gimana Pak? Kalau sekiranya kemudian ada orang yang melubangi kapal, lalu kemudian semuanya itu jegideg, semuanya itu nggak ngereken Pak, maka yang tenggelam bukan saja yang melubangi kapal itu, tapi semuanya orang yang ada di kapal ikut karam. Ini artinya kita harus peduli. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang mencegah, bukan saja yang mencegah yang selamat, tetapi seluruh isi kapal. Itu para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemampuan untuk mengamalkan ini. Kembali ke kampung kita masing-masing, ayo kita jalin hubungan yang baik dengan
tetangga kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi